tepat 1 hari sebelum hari kemerdekaan kita, gold melaju ke 2.500. Sekarang, kira-kira gold tuh mau lanjut lagi ke 2.600 atau bakal koreksi dulu? Karena biasanya setiap kali ATH pasti akan ada major correction yang membuat FOMO panik juga. Tapi kalau kalian dapat momentumnya, pasti ini akan jadi berkah banget. Kita langsung ke video ya langsung. Hai guys, lagi sama gue William Sudana dan hari ini kita akan bahas perjalanan XAUUSD untuk seminggu ke depan. Ini kita sekarang kalau dicek di tanggalan ya, kita udah masuk ke minggu keempat di bulan Agustus. Dan kalau kita perhatikan juga, market itu udah mencapai 2.500 lagi ya, sesuai dengan kode yang udah diberikan di awal minggu lalu, di mana kita ngelihat adanya RPS yang terbalik, dan ini tanda-tanda bahwa weekly akan anomali. Dan ini semua sebenarnya udah dibahas di video ini ya. Ini gold ke 2.500 beneran aja kan, gold ke 2.500. Ini video yang 6 hari yang lalu, artinya minggu lalu kayak gitu. Dan lately memang gue nggak banyak bikin video analisa XAUUSD karena menurut gue ya update-nya di Telegram aja lah ya, by case aja. Tapi gue lagi banyak bikin konten yang tipikalnya seperti ini ya, podcast kayak gini. Menurut gue banyak hal yang bisa gue ceritain instead of hanya analisa. Karena kalau ngomong analisa ya setiap orang bisa punya analisa yang masing-masing. Dan dengan apa yang udah gue bagikan di sini, pengennya teman-teman bisa jadi trader yang mandiri gitu. So tanpa panjang-panjang lagi, langsung aja kita bongkar ya apa yang udah terjadi. Kalau kita ngelihat di RPS, ini adalah RPS terakhir ya. Ini jam 3.30 ya ini ya. Ini sebelum tutup market nih. Kita ngelihat hari weekly-nya itu nggak cuma nyentuh pivot aja dengan posisi yang weak-nya. Nih down, atas. Memang udah fix ini akan anomali up gitu. Pembelajaran tentang ini udah gue bahas di sini. Aduh, pencet lagi. Nih di video yang ini nih, apa itu tren anomali, terus kemudian yang wajib paham nih kode cinta segitiga. Nah itu cinta segitiga di sini nih. Gimana kita bisa membaca kalau misalnya RPS-nya hukum jikanya down, kemudian ini open di atas pivot, R1 di atas HB, R1 LB. Ini akan gimana, dan bentuknya kodenya anomali up ya. Dan di sini dia cuma sentuh pivot aja. 24 udah sentuh ya warna kuning. Terus kemudian langsung ke atas 2484 bahkan non-stop gitu. Mungkin kita ngelihat di hari Kamisnya yang dia sempat drop ya karena timing target weekly, tapi di Jumatnya dia langsung lanjut lagi karena dia sempat closing di atas dan itu menunjukkan bahwa harganya pengen ke atas. Dan benar aja terjadi ke atas. Dia nyampe di ini 2489. Kalau di grup udah sempat sebut tuh 2489. Yang pengennya sebenarnya kalau gue pribadi di hari Kamis itu pengen dikejar. Tapi pas CPI kayaknya deh. CPI nggak kejar ya. CPI malah balik badan. Kamisnya down. Kemudian hari Jumatnya dia up lagi gitu. Nah kita kejar 2484, 2490 sampai 2500 gitu. Kalau misalnya kita ngelihat di RPS year udah sampai R3 ya. Ini pencapaian yang gils memang sih. Kalau kita ngelihat gold non-stop naik. Bahkan pivot year aja nggak disentuh ya. Ini 1980 ya. Langsung 2156, 2320, 2496. Dan kalau kita ngelihat kayak gini. Sekarang ini kita di bulan Agustus. Kalau secara timing. Ini masuk dalam timing busur semester. Quarter 3. Busur semester. Dan juga busur quarter 3. Ini udah masuk timing target quarter juga nih. Berarti kita masih bisa expect penurunan lagi, kenaikan lagi nih. Apalagi kalau kita cocokin dengan narasi yang ada saat ini. Narasinya kan di bulan September nanti akan ada pemotongan suku bunga gitu. Tentatif antara 50 basis point atau 25 basis point. Dan kalau kita ngelihat USA, tadi gue ngeliat juga di Instagram, bankruptcy filings. Artinya perusahaan-perusahaan yang menyatakan dirinya bangkrut itu semakin banyak. Jadi ekonomi di US itu nggak baik-baik aja. Itu semakin kacau ekonomi US. Ditambah dengan pemilihan US, maka
wajar kalau goldnya semakin lama semakin naik gitu. Oke, berarti Jumat kalau kita ngeliat nih Jumat up, dia closingnya di atas 249 berapa sekarang harga 2507, openingnya 2455, jauh banget ya 500 pip di atas. Maka kita bisa expect Senin akan naik, week juga akan up gitu, sejalan dengan timing target Agustus yang up. Oke. Jadi kalau kita sekarang cocokin, kita langsung masuk ke chart. Sekarang kita ngelihat kalau dari sisi timing ya, timing hukum busur. Maka sekarang week 4 ini udah timing target month. Month hukum jikanya up, maka kita expect targetnya adalah ke atas. Oke. Kemudian dari sisi quarter, dari sisi point of view quarter, dia juga up, maka week 4 ini udah masuk dalam timing target quarter juga ya, karena udah setengah. Ini setengah dari periode di quarter. Oke, makanya quarter up, timing target atas quarter juga. Maka kita bisa expect dia untuk kejar ke atas lagi. Tapi kalau kita cocokin, memang kalau kita lihat kan quarternya ini udah sampai 2R1 ya. Ini 2397. Maka next target kita bisa expect adalah R2 quarter di 2534 yang sebenarnya nggak jauh dari posisinya sekarang 2507. Oke. Jadi itu kira-kira dari sisi timingnya, tinggal kita cari di mana area entry buy kita. Kalau kita perhatikan di sini, ini dari daily-nya. Kemarin gue sempat iseng gambar, ini dia kebentuk penan, ya. Dia udah break atas, maka kita bisa expect adanya penurunan untuk dia lanjut lagi. 25 tadi 34 ya, ada R2 quarter, gitu. R2 quarter. Dari sisi penurunan sendiri, dari sisi daily, kita bisa expect ini ada fair value gap di sini 2407, 2415. Oke. Di mana 2433 ini menjadi inducement daily. Karena kalau kita perhatiin ini sebenarnya udah breakout structure lagi ya, Bos Bull ya. Nah, berarti ini akan jadi area inducement 2430. Jadi gue sih expect bisa aja dia ngambil ke bawah lagi dulu ke sini. Gini posisinya, jadi ini dia akan ke bawah dulu ke sini, kemudian dia ambil ke bawah, dia ambil ekstrim, baru dia naik lagi ke atas kejar. Itu, oke. Dan apakah ini akan terjadi di bulan Agustus atau bulan September? Karena secara historis memang kita ngelihat bulan September itu biasanya merah ya, itu udah data tuh. Jadi kejadian ini akankah terjadi nanti di bulan September? Bisa jadi narasi sell on news ketika suku bunga dirilis di FOMC meeting, itu yang mungkin bisa jadi kejadian gitu, dibanting ke bawah, atau malah itu jadi momen untuk naik lagi. Nah gitu kita cek ya nanti gimana gitu. Tapi posisinya kalau dari gue sih ini ada fair value gap di sini nih yang masih menjadi area pantau yang seksi ya. Nah 2407 gitu, ini 24 pas, tapi di area di sini juga oke. Ini kan karena ini kan 2429 2430 ya. 242930 ini pas dia ngambil inducement daily, ini bisa menjadi area buy yang pertama nih di mana yang ini. Gitu untuk dia naik lagi ke atas gitu. Baru nanti kalau dia mau ke bawah lagi dia ngambil ekstrimnya gitu. Setelah dia ambil inducement ya pasti dia akan naik, kemudian dia akan turun lagi. Gitu. Oke. Itu dari sisi daily-nya. Kalau kita perhatikan di sisi RPS quarter, kita ngelihat sekarang yang bisa diperhatikan adalah kabar baik buat kalian semua, buat kalian yang mencari program deposit bonus. Di bulan Agustus ini XM mengadakan promo besar-besaran 100% deposit bonus hingga $500, dan ini hanya berlaku eksklusif untuk trader di Indonesia aja. Hitung-hitungan program bonus merdeka ini sangat gampang guys. Kalau misalnya kalian deposit $100, artinya kalian langsung dapat bonus 100%, itu $100. $500 berarti $500 bonusnya. Tapi kalau kalian deposit $1000, otomatis maksimum thresholdnya $500. Jadi total deposit dan bonus kalian adalah $1500. Jadi hitungannya straightforward banget untuk langsung kalian bisa aplikasikan. Jadi kalian bisa manfaatkan momen deposit bonus ini untuk menambah
profit kalian, walaupun bonusnya nggak bisa di withdraw, tapi profitnya bisa di withdraw. Jadi langsung aja hit ke video description untuk klik linknya dan claim bonus kalian. Oke, kita lanjut ke video materinya. Kalau dilihat nih HB daily dan HB weekly ini ada di area yang sama. Oke, berarti dengan posisi yang sekarang dia itu HB-nya ada di 2509 ya. Posisi 2507. Kalau menurut gua ini bisa aja hari Senin itu karena deket ya, dia akan ngambil sweep dulu ke atas, baru kemudian diputar bawah, kayak gitu. Karena hari Senin itu merupakan busur weekly. Kita perhatikan pivot daily-nya ada di 2486, pivot weekly-nya ada di 2475, S1 weekly-nya ada di 2441. Nah, ini menjadi area yang menarik nih. Karena ketika kita ngelihat dia akan sweep atas dulu, maka sebenarnya tugas dari daily dan weekly practically kelar di awal gitu. Ini bisa menjadi momen untuk dia akhirnya kejar bawah gitu. Apalagi kalau diperhatikan full moon itu akan terjadi di 19 Agustus ya. GMT ini 18.26, berarti kalau GMT plus 7 lah 25, berarti tanggal 20 Agustus. 20 Agustus berarti hari Selasa. Jam 1 malam. Ya, 20 Agustus jam 1 malam. Maka secara tradisi itu mana tadi ya? Gue kayak udah tandain deh. Nah ini. Secara tradisi kalau kita perhatiin ini full moon, dia reversal nih naik, dia reversal, dia turun dulu drop. Apakah jadi bearish? Enggak. Dia hanya koreksi, mendorong koreksi. Ini kita lihat juga di sini. Ini ada full moon juga di sini 21 Juni. Lihat ya, 21 Juni. Kemudian dia lagi bullish, dia koreksi di sini. Ini juga sama, ini bullish, ini koreksi di sini, full moon. Oke. Jadi full moon bisa mendorong pola reversal. Dan kalau kita cocokin dengan timingnya, ya timing hari Selasa, hari Rabu itu adalah timing busur weekly. Busur weekly yang posisinya di bawah. Jadi kita bisa cocokin dengan posisi itu ya, di situ. Maka kalau dilihat di sini, kita bisa expect dengan posisi yang ini di atas, tugas daily dan weekly kelarnya cepat, maka dia bisa kejar ke bawah sebelum dia melanjutkan kenaikannya lagi. Cocok untuk dia ngambil ini lagi. Lalu kalau misalnya kita cocokin dengan momentum, karena ini kan new ATH ya. Ini kan new ATH. Dan kalau kita perhatikan di historis ke belakang, setiap all time high akan ada koreksi dalam gitu, karena bentuk dari aksi taking profit ya. Kalau diperhatikan di sini, gua akan coba turun. Ini adalah momen-momen, ini gue tandain nih. Nggak salah. Ini setiap all time high kita perhatikan 1, 2, 3, 4. Selalu ada turun dalam, ini selalu ada turun dalam. Oke. Kalau diperhatiin di sini kita tarik. Somehow cocok ya. Nih, gini. Dia dapat, kemudian di sini tetap bullish channel. Tapi penurunannya lumayan. Dari all time high ke bottomnya. Ini berapa? 1.600. Ini 1.300. Ini 1.500. Nah, kita belum tahu nih pucuknya di mana. Kalau kita anggaplah 2534 pucuk, maka kita bisa ke 2397, ya kan? Tadi kita bisa planning di sekitar 2400, 2390 ya. Ini kan area di sini nih, area yang di sini nih tadi. Mana tadi? Kita lihat. Nih, area 2404, 2416 ini. Nah, jadi itu bisa menjadi yang kalau mungkin ini di September nih. Serunya di September, mungkin nanti September berdarah kayak gini ya. Oke. Tapi gimana cara kita nemuin pola-polanya? Apa yang biasa terjadi? Kita lihat di sini di H1 kalau kita perhatiin ya, setiap kali ATH, nah ini dia. Gue udah tandain di sini. Di sini all time high, kemudian terjadi CB1 sell di H1 ya. Gue perhatiin H1-nya. Di sini ini base-nya, base ini yang di break. Ini
warna merah kali ya biar kelihatan. Nah, ini di break. Kalau mau lebih ekstrim lagi di sini. Ini di sini di break ya. Nah, di break. Kemudian udah setelah di break dia kena 1618-nya, 2451. Lalu dia retest ke atas. Ini di sekitar 50618-nya, baru dia terjun lagi ke bawah. Oke, sampai mana? 2618 kena. 4243 juga kena. Oke, itu satu case. Kita lihat lagi yang lain. Itu yang ATH sebelum terakhir ya. Nah, ini dia lagi sama. Di H1 yang terjadi adalah dia ini break. Di sini ada CB1 sel. Kemudian tapi dia langsung bablas. Di sini ada CB1 sel lagi, ya kan? Kemudian dia retest ke atas 50618-nya. Kemudian dia turun lagi, dia retest lagi, bablas ke bawah. Ya, ke bawah. Jadi terbentuk pola-pola reversal di H1. Kita cari lagi yang lain. Nah, yang ini sama. Kita gedein. Di sini agak lumayan choppy, nggak langsung, tapi lumayan drastis. Ini ada terjadi CB1 sel, ya kan? Ini kan rally, base, rally, di break, factor shift, langsung entry di sini, sikat ke bawah ke 1618-nya dulu langsung. Dia ngejar ke 1618-nya dulu, baru kemudian di tes lagi ke atas, ya kan, choppy. Di mana dia? Nih 5018 di daerah sini ya nih. Bahkan dia sampai sini lagi, jauh lagi. Ya. Dia ngambil seller habis dulu di sini, kemudian dia baru turun lagi ke bawah. Atau dia 1618 doang. Gitu. Oke, jadi untuk menemukan pola reversalnya, kita bisa lihat rally base rally di H1 ketika terjadi, ya kita bisa mulai entry. Kalau misalnya kalian nggak mau sabar nunggu di sini karena ini jauh, begitu ini break, dapat pola di sini, bisa langsung entry aja. Cuman agak lebar kalau di sini ya, ininya. Tapi nanti turunannya ke time frame kecil lagi. Kira-kira gitu. Maka kalau kita cocokin dengan sekarang, kita belum bisa ngelihat karena posisinya belum ada. Tapi yang kelihatan saat ini rally base rally-nya ada di sini. Ya. Maka kita tunggu di 2487. Kalau dia berhasil break seperti ini, maka antara kita bisa ngejar langsung entry di pasca breaknya di H1 atau kita nunggu area di 5618 yang ada di sini gitu. Tergantung nanti ini topnya ada di mana ya. Kalau kita ekspektasinya dengan posisi HB daily yang di sini salah. Di sini ada R1 daily 2521 2527 mungkin jadi saja area pantau kita untuk ini area sell. Apakah nanti terjadi pola kecil di sini, oke. Ini lalu dia ke bawah sini, nah baru ke bawah lagi. Oke. Di time frame kecil akan kita ngeliat dulu nih rejection di area di sini seperti apa nih R1 dan R1 weekly dan R1 daily gitu. Tapi kalau misalnya dia cuma sweep di sini aja langsung. Dia sweep di sini aja langsung. Nih, trap ya boleh nih kita short pendek dulu. Paling nggak sampai sini dulu nih, sampai 2494. Baru kalau terjadi nanti ada momentum ininya di break gitu, nah baru kita cari entry untuk koreksinya. Itu yang bisa kita pantau. Dan kalau dari sisi RPS pun kita bisa ngelihat ya bagaimana caranya ngelihat prematur hukum busur yang terjadi itu akan menjadi tanda-tanda pembalikan arah untuk koreksi ke dalam gitu karena maka ini kan gue bilang kan HB weekly dekat sekali dengan HB daily-nya juga gitu 2507 sama 2509 ini. Makanya dengan ini di break duluan mungkin di Asia, di Eropa gitu ya. Itu akan menjadi tanda untuk pembalikan. Gitu. Oke, untuk minggu depan sebenarnya kita nggak punya banyak berita-berita wow ya Senin Selasa. Kalau dari sisi astrological, kalau buat yang percaya aja itu ada full moon. Tapi untuk data ekonomis nggak ada kecuali hari Kamis FOMC Meeting Minutes ini adalah pembacaan risalah dari FOMC Meeting yang kemarin. Kemudian initial jobless claim ini ya biasalah ini ya diperkirakan ini 233 lebih tinggi ya. Jadi banyak pengangguran artinya akan naik lagi. S&P Global US Manufacturing dia di bawah rata-rata tapi naik tapi di bawah 50 artinya bad for US. Ini juga sama juga menurun ya. Existing home sales penjualannya meningkat. Jadi akan mix data di sini. Kemudian ada hari Jumat Fed Chair Powell akan cuap-cuap
Dan ini new home sales juga diperkirakan naik. Jadi mungkin koreksinya nanti ini naik, ini bisa turun, atau ini ganggu-ganggu kode gancing setelah untuk menjawab kayaknya nih FOMC meeting minutes ini. Itu sih guys. So buat kalian yang pengen belajar juga boleh mampir ke member only videos yang ini. Ini cuma 40.000 per bulan ya. Atau enggak kalau misalnya kalian enggak mau subscribe silakan, nggak masalah. Karena di Telegram bot pun kalian bisa mendapatkan ilmu yang sama. Cuma di sini bedanya gue buat dalam bentuk video. Tapi kalau kalian suka baca silakan baca aja. Semuanya ada disediakan. Mampir ke Telegram gue, itu ada di bagian pin message, baca di sana step by stepnya ada, semuanya dibagikan. Oke, so sekian aja dari gue untuk kalian yang baru belajar atau nggak pengen, kalian juga bisa nonton video-video podcast gue yang di sini, karena di sini gue banyak membahas tentang mindset yang seringkali membuat kalian rugi. Nah, gimana cara bisa menjadi trader yang mandiri? Ya ini ada di sini semuanya gue bagikan satu persatu, mau itu dari kripto, mau itu dari forex, mau itu dari semua yang berhubungan dengan industri keuangan sih. Kita belajar bareng-bareng, bertemu bareng-bareng, menjadi orang yang independen, gak harus bergantung sama orang lain. Oke, sekian aja video dari gue. Kalau kalian suka dengan video ini, like dan drop juga komentar kalian. Kira-kira minggu depan gold akan kemana? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.